Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sekarang sampai pada surah Al-Baqarah ayat 100 ya. Ayat 100 ya, yaitu ayat yang 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Ya, afwan ini sudah selesai ya. Yaitu kita masuk pada ayat yang ke-102. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah atau mengingat Allah atau menyebut nama Allah fi ayyamin ma'dudat pada hari-hari yang disebutkan. Yang dimaksud adalah yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, 3 hari ini disebut dengan hari-hari tasyrik atau ayyamu tasyrik. Ayyamu at-tasyrik. Ya, pada hari ini atau pada 3 hari ini kaum muslimin ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mengagungkan Allah, yaitu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ya pada 3 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Ya. Barang siapa yang terburu-buru fi yawmaini, yaitu hanya ini bagi jamaah haji yang ingin mabit di Mina hanya 2 hari saja, ya tidak 3 hari, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Ya, jadi mabit di Mina itu minimal dia mabitnya selama 2 malam. Ya.
atau tinggal di Madinah selama dua hari, 2 malam. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Dan siapa yang ingin lebih dari 2 hari atau 3 hari untuk tinggal di Mina, maka juga tidak ada dosa baginya. Ya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah haji di Mina itu selama 2 hari atau 3 hari, boleh 2 hari saja tinggal di Mina atau 3 hari maksimal, yaitu melakukan namanya melontar jumroh namanya, melontar jumroh selama di Mina. Ya, selama di Mina melakukan pelontaran jumroh 2 hari atau selama 3 hari melontar jumroh. Ya, liman ittaqa, tentu bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi bagi orang yang bertakwa tentu ya dia mabit di Mina selama 2 hari 2 malam, tentu dengan dia melaksanakan ibadah kepada Allah, diantaranya adalah melontar jumroh. Ya, begitu juga bagi yang tinggal 3 hari di Mina, ya, mereka juga jemaah haji melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah melontar jumroh. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasanya kalian itu hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Ya. Di sini ikhwatul Islam azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, baik orang yang jemaah haji ataupun yang bukan jemaah haji, untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk mengetahui bahwasanya kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dikumpulkan kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Ini ikhwatul Islam azakumullah, keyakinan kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan diperiksa oleh Allah, kita akan dihisab amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang kamu itu terkagum-kagum kepadanya dari perkataannya di fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Ya. Jadi jangan kita terkecoh ya dengan orang-orang yang pandai berbicara tetapi dia tidak membuktikan pembicaraannya itu berkaitan dengan amal-amal perbuatan. Inilah yang disebut dengan orang munafik. Orang munafik itu ya dia bisa berbicara, pandai berbicara, bermain kata-kata, ya, tetapi dia tidak buktikan perkataannya itu dengan amal soleh. Ya, oleh karena itulah kata Allah dalam ayat ini, di antara manusia ada di antara kita yang ya tertipu, ya terkagum-kagum dengan perkataan mereka ya di kehidupan dunia ini. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, ya, dan dia menyaksikan, ya, mempersaksikan dirinya kepada Allah apa yang ada di dalam hati dia. Ya, artinya dia mengatakan bahwasanya dia sesuai apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Padahal sebenarnya apa yang dia ucapkan itu orang-orang munafik itu tidak sesuai dengan hati mereka dan tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Itulah orang-orang munafik. Ya, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman
di hadapan orang beriman dia mengaku beriman, tetapi ketika mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, maka dia mengatakan bahwasanya kami adalah hanya menipu orang-orang mukmin saja. Kami sebenarnya bersama dengan kalian, wahai orang-orang kafir. Itulah pekerjaan orang-orang munafik, ya. Dia menyangka dirinya adalah orang yang benar-benar ya sesuai perkataan dengan hati dalam hati-hati mereka, padahal sebenarnya mereka telah menyembunyikan kebencian kepada Islam, menyembunyikan kebencian kepada agama Islam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kelak orang munafik itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak. Ya, karena apa? Karena sebenarnya tujuan mereka sama, yaitu apa? Atau perbuatan mereka sebenarnya sama. Hanya saja orang kafir itu terang-terangan dia menentang Islam, melawan Islam, adapun orang-orang munafik ini tidak terang-terangan dia melawan Islam. Ya, dia bersembunyi, ya di belakang dia menentang Islam, di depan dia berbaik muka kepada orang-orang beriman, dia menyembunyikan dalam hatinya kebencian kepada Islam, meskipun dia melakukan amal-amal kebajikan. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi ya yang menjadi barometer adalah bukan cuma sekedar ucapan-ucapan oleh orang-orang, ya, tetapi harus kita timbang perkataan itu dengan perbuatannya. Ya, orang munafik tentu ya perkataan mereka sangat bertentangan dengan perbuatan mereka, apatah lagi dalam hati mereka. Ya, ini ikhwatul Islam. Sebagaimana kita ketahui orang-orang munafik di zaman Nabi, ya sangat jelas sekali ketika mereka beribadah, mereka malas-malasan, ya mereka melaksanakan sholat subuh dan sholat maghrib di zaman Nabi, ya jelas sekali ya perbuatan-perbuatan dia, mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk mengganggu kaum muslimin dan seterusnya ya. Jadi itulah perbuatan-perbuatan tingkah laku daripada atau tindak tanduk daripada orang-orang kafir. Ya, bahwa aladul khisam. Ya, sedangkan dia adalah orang kafir itu adalah orang yang sangat keras pertentangannya kepada orang-orang beriman. Ya, sangat keras pertentangannya dengan orang-orang beriman. Ya, mereka sangat membenci orang-orang beriman, bahkan mereka ya bersekongkol dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, untuk bagaimana mereka mau menghancurkan agama Islam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW, meskipun ini adalah tentang ciri-ciri orang munafik, munafik amali, yaitu munafik perbuatan bukan keyakinan. Di antaranya hadis Nabi adalah tanda daripada kemunafikan itu ada 3, di antaranya adalah wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat maka dia tidak mau kalah. Iya, ketika dia berbicara dia merasa dirinya yang paling benar perkataannya, ya yang paling hebat, yang paling di atas segala-galanya dari orang-orang lain. Itulah ciri-ciri daripada orang munafik. Bahkan ketika dia berdebat, dia tidak mau kalah, bahkan dia melakukan kecurangan dengan berbagai cara ketika dia berdebat dengan orang-orang beriman. Wa idza tawalla wasa'a fil ard liyufsida fiha. Dan apabila orang munafik itu mereka berpaling meninggalkan orang-orang beriman, maka dia berupaya di muka bumi ini melakukan kerusakan. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya orang munafik itu ya adalah orang yang melakukan kerusakan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Mereka melakukan ibadah-ibadah itu bukan karena kecintaan, bukan karena keimanan, tetapi semata-mata karena riya, ingin dipuji, ya sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya orang-orang
Munafik adalah orang-orang yang riya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak lagi ya kerusakan-kerusakan di bumi ini dari ulah-ulah, perbuatan-perbuatan ya yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Ini ikhwatul Islam azakullah. Itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik. Wa yuhlikal hartha wan nasal. Maka dengan perbuatannya orang-orang munafik itu, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan dengan sebab mereka itu Allah membinasakan yaitu persawahan, tumbuh-tumbuhan, padi-padian dan nasal. Begitu juga hewan ternak. Ya, hewan ternak juga mati kelaparan, kehausan karena musim paceklik, yaitu diantaranya bahasanya orang-orang munafik ini karena ulah tangan-tangan mereka, ulah-ulah daripada keyakinan-keyakinan mereka, ya amal-amal perbuatan buruk mereka, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hukuman, yaitu apa? Yaitu ya binasanya atau kering kerontangnya, yaitu tumbuh-tumbuhan mati kelaparan karena tidak ada hujan. Ya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi sebenarnya ini bukan cuma orang munafik saja, ya siapa saja manusia yang ketika itu tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya melakukan kemaksiatan, ya dengan berbagai macam bentuknya, ya apatah lagi kalau berbangga-bangga dalam kemaksiatannya, inilah yang akan menyebabkan Allah turunkan bencana, Allah turunkan siksaan, itu apa musim paceklik yang berkepanjangan, ya sehingga matilah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya begitu juga hewan-hewan juga kehausan dan seterusnya. Itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya artinya siksaan-siksaan Allah, bencana-bencana yang ada di lautan, di bumi, ya itu disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh pertantangan manusia. Maksudnya perbuatan-perbuatan dosa-dosa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atau memberikan ujian kepada orang-orang yang apakah orang-orang munafik ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan kemaksiatan dosa. Karena perbuatan dosa dan kemaksiatan itu hanya mendatangkan kerugian, akan mendatangkan bala bencana, akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai kerusakan dalam bentuk-bentuk kemaksiatan. Begitu juga Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu orang-orang munafik, ya begitu juga orang-orang kafir, begitu juga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm. Dan apabila dikatakan kepadanya orang munafik itu takutlah kamu kepada Allah, ya artinya jangan sampai kamu itu menyelisihi daripada perbuatanmu itu, perkataan menyelisihi daripada perbuatanmu dan apa yang ada dalam hatimu, yaitu apa, membenci Islam, yaitu tidak mau rela untuk menjalankan syariat Islam, membenci syariat Islam, membenci keputusan-keputusan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada mereka takutlah kamu kepada Allah, jalankan perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya, ya akhadzatul izzatu bil ism, ya justru mereka ya tidak mau menerima nasihat tersebut, tidak mau menerima untuk dikatakan bertakwa kepada Allah. Justru mereka semakin bangga dengan kemaksiatannya. Ya, justru mereka semakin artinya merasa bahwasanya mereka itu telah melakukan kebaikan. Ya, sehingga mereka marah-marah ketika dia ditegur untuk memperbaiki perbuatannya, untuk meluruskan perbuatannya, justru mereka marah, tidak mau. Ya, jadi ikhwatul Islam azakullah. Jadi hendaklah kita
tatkala ada orang yang mengingatkan kita, anggaplah misalnya kita ini jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu ada orang yang ingatkan kita, ittaqillah, ya bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Tatkala kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus, jalan yang benar, lalu ada orang yang ingatkan kita, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, maka mestinya kita mengucapkan syukur, syukran wa jazakumullah khairan kepada Anda yang sudah mengingatkan saya. Bukan justru sebaliknya, tapi orang-orang munafik justru sebaliknya, justru dia marah untuk diingatkan karena dia merasa telah melakukan kebaikan, padahal sebenarnya mereka sudah telah melakukan kerusakan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah balasannya bagi orang-orang munafik, itu orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, justru marah, ya, tidak mau menerima nasihat, ya, memusuhi orang-orang yang memberikan nasihat, menantang orang-orang nasihat, maka kelak balasannya pada hari kiamat adalah neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah bersama dengan orang-orang kafir. Walibi salmihad, sesungguhnya neraka jahanam ada seburuk tempat kembali. Nauzubillah min zalik. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim, ya senantiasa kita berupaya dengan amal soleh kita dan doa kita kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Ya, di sini di antaranya orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah, di antaranya adalah orang yang berjihad di medan perang. Ya, orang yang berjihad di medan perang tentu mereka semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela, ya, mengeluarkan harta mereka, bahkan jiwa mereka pun rela untuk terbunuh syahid di medan perang, ya, melawan orang-orang yang membenci Islam atau untuk menegakkan kalimat Allah, ya, dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ini sangat kontras sekali ya antara orang-orang munafik melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan berbeda dengan orang-orang beriman. Yang mana orang-orang beriman ini mereka, ya, mengerahkan segala potensinya, ya, pikirannya, ya, fisiknya, badannya, hartanya, jiwanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berjihad dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela terbunuh, ya, untuk meraih ridho dan karunia dan begitu besar pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semata-mata mencari ridho Allah. Karena dengan ridho Allah inilah maka manusia akan mendapatkan bimbingan di dunia ini, mendapatkan hidayah, dan kelak juga pada hari akhirat Allah SWT akan tuntun dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu raufun bil ibad. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi terhadap hamba-hambanya. Ya, baik ya, kita ketahui bersama ya, Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang ya. Rauf ini penyayang, ya, terhadap hamba-hambanya. Ya, artinya meskipun hamba-hambanya itu masih berbuat dosa dan kesalahan, tetapi Allah masih menerima tobat-tobat mereka sebelum nyawa sampai di tenggorokan mereka dan sebelum matahari terbenam di sebelah barat. Allah masih menerima tobat-tobat orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas ya. Jangan kita pilih-pilih, wah ini yang cocok bagi saya terima, wah ini yang tidak cocok dengan hati saya, dengan pikiran saya, tidak ada. Jadi hati pikiran kita harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan harus kita taati. Bukan seperti umat Yahudi, sami'na wa asaina.
yaitu kami dengar kata umat Yahudi, tetapi kamu tidak mau menjalankannya. Nauzubillah min zalik. Ya, oleh karena itulah maka hendaklah kita berislam secara paripurna, secara menyeluruh. Ya, bagaimana akhlak kita, ya bagaimana ibadah kita, akidah kita semuanya, atau muamalah kita, akhlak kita semuanya harus sesuai dengan Islam. Wala tattabi'u khutuwatil syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena langkah-langkah syaitan inilah yang menjauhkan seseorang itu daripada agama Islam, daripada ajaran-ajaran Islam. Jadi sekali lagi tidak ada jalan lain kalau kita ingin masuk ke dalam Islam, yaitu tempat keselamatan yang selama-lamanya di dunia ini, lebih-lebih di hari di akhirat, maka kita harus meninggalkan bisikan-bisikan syaitan, baik syaitan dari jin ataupun syaitan manusia. Karena ada juga syaitan manusia yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat, mengajak manusia untuk menghambur-hamburkan waktu-waktu mereka dalam kesia-siaan. Ya, itulah langkah-langkah syaitan, yaitu syaitan yang berwujud manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya bagi kalian syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Iya. Jadi syaitan itu tidak kelihatan, ya, artinya syaitan dari bangsa jin tidak kelihatan, tapi dia bisa melihat kita. Ya, oleh karena itulah kita katakan sebagai musuh yang nyata, karena setan ini tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan. Setan hanyalah menyuruh kepada perbuatan keburukan, perbuatan dosa dan kemungkaran. Ini ikhwatul Islam, maka hendaklah kita menjadikan dia musuh. Janganlah kita ikuti mereka, janganlah kita ikuti bisikan-bisikan mereka. Boleh jadi artinya itu setan menganggap itu satu kebaikan, ya, dia memperhias perbuatan buruk itu dengan perbuatan dengan hiasan-hiasan seolah-olah perbuatan buruk itu adalah kebaikan. Itulah apa yang dilakukan oleh syaitan. Oleh karena itu janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita harus memerangi syaitan, kita harus menyelisih syaitan, dan kita harus menyadari bahwasanya syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Jangan kita mengambil syaitan sebagai penolong kita, ya, jangan menganggap syaitan sebagai pelindung-pelindung kita. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam, terkait beberapa ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 202 sampai ayat 208. Ya. Baiklah, sebelum saya tutup, kalau mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang beribadah, mengerahkan segala potensi kita semata-mata mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya sedapat mungkin untuk tidak memiliki sifat-sifat kemunafikan. Ya, kita berupaya untuk tidak bergaul dengan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik inilah yang membuat kerusakan di muka bumi ini sehingga mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti membersihkan segala hati-hati kita, jangan sampai ada benih-benih kemunafikan ada dari dalam diri kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.